Halo Sobat YouTube semua, berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar akan membahas soal P3K tahun 2021. Bagi yang akan mengikuti seleksi P3K, bisa siap-siap mulai dari sekarang, mengumpulkan materi, belajar, dan ikuti terus berita atau informasi yang kaitannya dengan P3K. Nah, untuk kali ini membahas soal P3K kompetensi manajerial. Pada kali ini latihan soal edisi 4 ya Sobat YouTube semua. Ikuti terus channel Lentera Belajar untuk mendapatkan video-video terbaru dan video menarik lainnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Langsung saja menuju soal. Soal nomor 1. Anda adalah seorang anggota unit kerja biasa. Suatu hari, unit Anda harus menangani keluhan dari seorang mitra kerja perusahaan yang cukup rumit dan membutuhkan pengambilan keputusan saat itu juga dari pimpinan unit. Padahal pimpinan unit masih dalam perjalanan dan terjebak macet. Sikap Anda: A. Meminta rekan lain yang lebih berpengalaman saja yang mengambil keputusan. B. Mencoba menenangkan mitra kerja tersebut sambil menunggu sampai pimpinan unit datang. C. Bagaimanapun juga saya tidak bersedia mengambil keputusan karena akan berisiko pada karir saya. D. Saya akan menelepon pimpinan dulu baru mengambil keputusan sesuai arahan pimpinan dan berdasarkan kondisi saat itu. E. Saya akan mengambil keputusan yang terbaik menurut saya untuk menyelamatkan kondisi rumit tersebut. Jawaban yang tepat adalah yang D. Saya akan menelepon pimpinan dulu baru mengambil keputusan sesuai arahan pimpinan dan berdasarkan kondisi saat itu. Pada soal nomor 1, ada keadaan rumit dan urgent yang harus segera ditindaklanjuti oleh pimpinan, sedangkan pimpinan tidak ada di kantor. Hal pertama yang harus perlu dikerjakan yaitu bahwa informasi tersebut harus diketahui oleh pimpinan walaupun tidak ada di kantor. Jadi jangan asal ambil keputusan tanpa sepengetahuan pimpinan, karena sepihak belum tentu keputusan yang terbaik untuk yang lainnya, karena memang itu wewenang dari pimpinan. Dengan teknologi yang semakin canggih sekarang, bisa langsung disampaikan ke pimpinan melalui telepon atau yang lainnya. Jadi nanti setidaknya sudah diketahui keadaan masalah yang urgent tersebut oleh pimpinan, tinggal bagaimana arahan dari pimpinan. Itu yang paling bijaksana, jawabannya yang D. Soal nomor 2. Dalam tim kepanitiaan suatu acara yang saya pimpin, ada salah satu anggota saya yang tidak aktif karena dilarang oleh orang tuanya bekerja lembur, sehingga kerja tim menjadi tidak lancar padahal acara tersebut akan berlangsung sebentar lagi, sehingga harus bekerja sampai lembur. Sikap saya: A. Mencoba mengerti kondisinya dan mencoba mencarikan tugas yang dapat dikerjakan di rumah. B. Berpikir bahwa anggota tersebut menjengkelkan. C. Meminta segera mengundurkan diri dari kepanitiaan. D. Mempertanyakan kesanggupan yang telah dijanjikan dulu. E. Menyesal telah memilihnya sebagai anggota kepanitiaan tersebut. Jawaban yang tepat adalah yang A. Mencoba mengerti kondisinya dan mencoba mencarikan tugas yang dapat dikerjakan di rumah. Dalam soal nomor 2 ada salah satu
anggota tim yang tidak boleh oleh orang tuanya bekerja lembur. Agar semua anggota bisa bekerja dan kepanitiaan juga berjalan dengan lancar progresnya, maka yang tidak boleh oleh orang tuanya tetap diberi pekerjaan, tetapi porsinya berbeda dengan yang lain. Dan itu perlu dipahamkan juga oleh ketua tim terhadap tim yang lain yang lembur. Jadi nanti tim tetap utuh dan pekerjaan juga tetap berjalan. Jadi jawaban yang paling tepat yang A. Soal nomor 3. Karena suatu alasan, kepala sekolah Anda tiba-tiba meminta Anda untuk mengerjakan tugas tambahan dan tidak sesuai dengan kompetensi yang Anda miliki. Sikap Anda adalah A. Mengerjakan saja karena tergiur dengan imbalan yang akan diberikan. B. Belajar secara mandiri untuk menyelesaikan tugas tersebut. C. Mengutarakan pada atasan bahwa lebih suka mengerjakan tugas lain yang sesuai dengan kemampuan saya. D. Merasa menyesal karena telah bersedia mengerjakan tugas tersebut. E. Menolak tawaran pekerjaan tersebut meski dengan berat hati. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Mengutarakan kepada atasan bahwa lebih suka mengerjakan tugas lain yang sesuai dengan kemampuan saya. Hal ini untuk menanggulangi agar pekerjaan yang dikerjakan tidak asal selesai. Jadi terkadang ada teknik lobby ya, teknik lobby untuk berkomunikasi dengan atasan agar diberikan tugas yang memang sesuai dengan kompetensinya. Namun ketika tetap diberikan tugas tersebut ya harus bertanggung jawab dan tetap mengerjakan sebaik-baiknya. Soal nomor 4. Di sekolah tempat saya bekerja, saya sering mendapat kritikan dari rekan kerja saya karena menganggap kinerja saya lambat dan monoton. Sikap saya adalah A. Diam saja dan menganggapnya angin lalu. B. Balik mengkritik kinerja rekan kerja tersebut. C. Menanggapinya dengan serius dan memikirkannya terus-menerus. D. Mengacuhkan kritik tersebut karena pekerjaan teman tersebut juga tidak baik. E. Memahami kritik sebagai suatu masukan dan memperbaikinya kinerja saya. Jawaban yang tepat adalah yang E. Memahami kritik sebagai suatu masukan dan memperbaikinya dan memperbaiki kinerja saya. Oke ya, dalam sebuah pekerjaan pasti ada yang namanya kritik. Jangan jadikan kritik sebagai beban, tetapi kritik sebagai pembangun diri ya, membangun diri, sebukan untuk memperbaiki kinerja. Jadi jawaban yang tepat kalau adalah yang E. Soal nomor 5. Di sekolah tempat saya bekerja ada larangan untuk tidak menggunakan gadget selama bekerja. Namun hal tersebut sering saya ketahui dilakukan oleh atasan dan rekan kerja saya yang lain, sehingga bertentangan dengan hati nurani saya. Sikap saya adalah A. Ikut-ikutan demi menjaga toleransi antar sesama pegawai. B. Menyampaikan pelanggaran tersebut pada rekan kerja lainnya. C. Menegur dan mengingatkan atasan dan rekan kerja tersebut. D. Membiarkan saja pelanggaran tersebut terjadi demi menjaga hubungan dengan rekan lainnya. E. Melakukan mogok kerja untuk menunjukkan protes saya. Jawaban yang tepat adalah
Yang C. Menegur dan mengingatkan atasan dan rekan kerja tersebut. Memang sebuah dilema ya ketika dalam sebuah lingkungan kerja ada tata tertib yang tidak dilaksanakan. Padahal yang namanya tata tertib itu wajib diikuti dan dilaksanakan. Sebagai pekerja yang loyal terhadap pekerjaan dan tata tertib, maka memang jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 6. Hampir semua pegawai di kantor instansi saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun, menurut peraturan kantor, hal itu tidaklah diperbolehkan. Maka saya A. Ikut melakukannya karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor juga melakukannya. B. Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga sebab gaji kantor memang kecil. C. Terkadang saja melakukan hal tersebut. D. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. E. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Jawaban yang tepat yaitu yang E. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Pada soal nomor 6 sudah jelas sekali bahwa peraturan kantor tidak memperbolehkan ucapan terima kasih dalam bentuk uang. Jadi, sebagai pegawai yang mempunyai integritas tinggi harus mematuhi peraturan tempat bekerja. Soal nomor 7. Saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi notulen dalam rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Respon saya adalah A. Berusaha menghindari rekan yang membujuk untuk mengetahui hasil keputusan rapat. B. Dengan bangga saya akan menceritakan kepada rekan sejawat saya hasil putusan rapat. C. Memberitahukan anggota keluarga tentang hasil keputusan rapat. D. Memberitahu sahabat saya di kantor tentang hasil keputusan rapat. E. Tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Jawaban yang tepat adalah yang E. Tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Pada soal nomor 7 ini soal hasil putusan rapat ya, yang biasanya itu disampaikan oleh pimpinan. Jadi memang wewenang yang pantas untuk menyampaikan hasil rapat adalah seorang pimpinan. Soal nomor 8. Bagi saya, kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Berkaitan dengan hal itu, saya senang A. Pekerjaan yang menantang, B. Pekerjaan yang rutin, C. Pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru, D. Bekerja dengan standar yang tinggi, E. Bekerja tanpa mengenal lelah dan pamrih. Jawaban yang tepat adalah yang C. Pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru. Ya, pada era milenial ini apalagi ASN itu perlu sebuah inovasi dalam bekerja ya. Inovasi itu sesuatu yang baru dalam dunia kerja, sehingga nanti dalam dunia kerja itu tidak selalu monoton, selalu berkembang mengikuti zaman yang ada. Soal nomor 9.
Sebagian rekan kerja pulang 20 menit lebih awal dari jadwal yang seharusnya. Bagaimanakah dengan Anda? A. Karena banyak yang melakukannya, mungkin hal itu tidaklah mengapa. B. Banyak yang melakukannya sehingga saya pun juga melakukannya. C. Demi toleransi saya ikut melakukannya. D. Saya tidak melakukannya agar dinilai sebagai staf yang rajin oleh atasan. E. Saya tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal. Jawaban yang tepat adalah yang E. Saya tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal. Misal ada anggapan oleh teman yang lain terlalu ikut aturan biar rajin dan dipandang oleh atasan, tidak apa-apa, yang penting kita punya patokan, kita pulang tepat waktu sesuai dengan jadwal, dengan aturan. Pokoknya yang kita lakukan dalam dunia kerja itu sudah ada aturannya, kita ikuti saja aturannya. Soal nomor 10. Ketika banyak pegawai di kantor, saya tidak mematuhi peraturan tentang larangan penggunaan fasilitas internet kantor untuk keperluan pribadi. Pendapat saya, A. Saya pun tidak akan mematuhi peraturan yang sangat sulit untuk dipatuhi itu. B. Jika hanya saya yang mematuhi peraturan tersebut, maka percuma saja. C. Saya akan terus mematuhi peraturan tersebut meskipun sebagian besar melanggarnya. D. Saya mematuhi peraturan tersebut dan berusaha mengajak pegawai lain untuk turut mematuhinya. E. Sebaiknya peraturan yang sulit seperti itu harus dirubah. Jawaban yang tepat adalah yang D. Saya mematuhi peraturan tersebut dan berusaha mengajak pegawai lain untuk turut mematuhinya. Soal nomor 11. Andre adalah teman karib Anda, namun seringkali Andre melakukan kecurangan dalam presensi. Maka sikap Anda: A. Mentoleransi sebab baru kali ini Andre melakukannya. B. Rekan kerja yang lain juga melakukannya, jadi tidaklah mengapa. C. Mengingatkan dan menegur dengan baik dan memberi contoh datang tidak terlambat. D. Menegur dan melaporkan apa adanya kepada atasan. E. Menanyakan kepadanya mengapa dia melakukan hal tersebut. Jawaban yang tepat adalah yang C. Mengingatkan dan menegur dengan baik dan memberi contoh datang tidak terlambat. Ini saya kira jawaban yang paling tepat. Tidak hanya menegur dan mengingatkan, tapi kita memberi contoh, sehingga ketika menegur dan mengingatkan kita pede, dan orang lain yang ditegur pun biasanya juga akan ikut dengan yang sudah dicontohkan.